Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hofasah Nurjanah. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar sejarah peradaban Islam, yaitu peradaban Romawi dan Persia pra-Islam. Yang pertama yaitu sejarah kerajaan Romawi. Menurut legenda, kota Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh suku bangsa lokal yang telah membangun perkemahan di 7 bukit di sekeliling Roma. Tempat tersebut di sekitar Bukit Palatine di sepanjang Sungai Tiber di Italia Tengah. Berdasarkan legenda tersebut, Roma didirikan oleh kakak beradik cucu Raja Numitor, Romulus dan Remus. Namun mereka bertikai hingga Remus terbunuh sehingga Romulus menjadi Raja Roma yang pertama. Faktanya, memang terdapat 7 bukit yang mengelilingi Roma yang nantinya dijadikan pusat perdagangan yang didirikan pada tahun 625 sebelum Masehi. Warga Roma terdiri atas orang Sabin dan Latin yang bersatu membangun sebuah kota. Akan tetapi, mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa Romawi. Sebagai masyarakat baru, mereka berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang lainnya. Mereka memperoleh berbagai pemikiran baru mengenai kebudayaan dan masyarakat dari bangsa Etruska, serta para pedagang dari Yunani dan Kartago. Bangsa Etruska sendiri memiliki kebudayaan yang mengadopsi dari bangsa Yunani, diantaranya adalah huruf atau abjad, baju serta dewa yang mereka sembah adalah dewa Yunani. Hal ini membuat budaya Yunani menjadi sama dengan budaya Romawi. Bahkan bangsa Romawi mengambil alih budaya-budaya tersebut menjadi budaya utama bangsa Romawi. Peradaban Romawi pra-Islam. Yang pertama, kondisi agama. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu aliran Yaqibah, aliran Nasatirah, dan aliran Mulkaniyah. Di antara ketiga aliran ini terdapat perbedaan keyakinan. Aliran Yaqibah berkeyakinan bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dengan pengertian bahwa Allah dan manusia bersatu dalam diri Al-Masih. Aliran Nasatirah dan Mulkaniyah berkeyakinan bahwa dalam diri Al-Masih terdapat 2 tabiat, yaitu tabiat ketuhanan dan tabiat kemanusiaan. Perdebatan seru terus-menerus terjadi antara aliran-aliran ini tentang keyakinan kepercayaan kepada Allah. Dilukiskan dalam Al-Quran tentang kepercayaan mereka itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Allah, dan berkatalah Al-Masih, wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka sudah pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempat dia neraka jahanam, di mana nanti mereka yang jahat tidak akan ada pembantu. Yang kedua yaitu kondisi moral. Imperium Romawi menderita degradasi moral yang sangat parah, disebabkan oleh lambatnya usia pernikahan karena harta kekayaan dalam jumlah besar hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpengaruh, sementara rakyat hidup dalam kondisi sangat miskin. Para pemuda pun tidak memiliki biaya untuk menikah, sehingga mereka mencari pelarian dengan berbuat zina dan menjalin hubungan-hubungan yang tidak jelas. Mereka juga lebih memilih untuk membujang daripada menikah. Suap-menyuap menjadi prinsip utama dalam berinteraksi dengan pegawai negara demi menyelesaikan pekerjaan apapun atau untuk mendapat hak apapun. Selanjutnya yaitu kondisi sosial. Kerajaan mewajibkan pajak yang sangat besar kepada setiap penduduk. Pajak yang paling banyak dan paling berat justru diberlakukan untuk orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Masyarakat Romawi terbagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama, orang-orang merdeka, yaitu para tuan atau majikan. Lalu yang kedua yaitu hamba sahaya, yang jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah orang-orang merdeka. Lalu, kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Jules Zaidan membagi kebudayaan Yunani kepada 3 zaman, yaitu masa dongeng, masa pahlawan, masa perasaan,
masa keemasan, masa Iskandari, masa Yunani Romawi, dan masa Bizantium. Selanjutnya dalam bahasa. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Greek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dan kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini berkembang terus di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I dan pengganti-penggantinya dan meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal yaitu Gereja Hagia Sophia dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Sejarah Kerajaan Persia. Kekaisaran Persia adalah sejumlah kekaisaran bersejarah yang berkuasa di dataran tinggi Iran, tanah air asal bangsa Persia, dan sekitarnya termasuk Asia Barat, Asia Tengah, dan Kaukasus. Saat ini nama Persia dan Iran sudah menjadi kebiasaan. Persia digunakan untuk isu sejarah dan kebudayaan, sedangkan Iran digunakan untuk isu politik. Bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan kekaisaran pertama Iran yang bernama Kekaisaran Media. Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga kekaisaran Iran. Kemudian disusul dengan Kekaisaran Akhemeniah yang didirikan oleh Kores yang Agung. Cyrus Agung menjadikan Persia sebagai pusat kerajaan baru yang perkasa. Cyrus memimpin pasukan penunggang kuda dan pemanah ulung. Ia juga menaklukkan kerajaan yang memiliki kekuasaan di sekitar Laut Mediterania. Cyrus Agung juga terkenal sebagai pemerintah pertama yang mewujudkan undang-undang mengenai hak-hak kemanusiaan. Hal ini tertulis di atas artefak yang dikenal sebagai silinder Kores. Ia juga merupakan pemerintah pertama yang memiliki gelar agung dan juga Syah Iran. Pada zamannya, perbudakan dilarang di kawasan-kawasan taklukannya. Perluasan kekuasaan ini kemudian diteruskan oleh Raja Kambises yang berhasil menguasai Mesir dan penggantinya Darius I yang memperluas wilayah hingga India dan Yunani. Raja terakhir dinasti ini yaitu Darius III Kodomanus ditaklukkan oleh bangsa Macedonia di bawah pimpinan Alexander Agung. Alexander pun tidak menikmati kekuasaannya karena ia meninggal beberapa tahun setelahnya. Peradaban Persia pra-Islam. Kondisi agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya. Yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Antara Tuhan baik dengan Tuhan jahat selalu terjadi permusuhan dan perkelahian. Selanjutnya yaitu kondisi moral. Kemerosotan moral merebak secara luas. Demikian parahnya sampai-sampai Persia terjerumus ke dalam perangkap pernikahan sedarah. Kisra Yazdarij II menikahi putrinya lalu membunuhnya. Sementara Bahram Chobin menikahi saudaranya, sedangkan Bahram Chobin menikahi saudarinya sendiri. Ada pula yang menikahi ibunya sendiri. Penyakit ini tidaklah lazim terjadi pada bangsa-bangsa lain di zaman itu, bahkan dipandang sangat menjijikkan. Masyarakat bangsa-bangsa lain ketika itu mengingkari perilaku bangsa Persia yang melakukan pernikahan sedarah ini. Selanjutnya yaitu kondisi sosial. Menyucikan para Kisra, mereka meyakini bahwa di nadi para Kisra mengalir darah Tuhan. Mereka berada di atas manusia dan di atas undang-undang, sehingga rakyat pun menyembah mereka. Karena itu, setiap orang yang menemui Kisra akan bersujud ke tanah dan tidak akan berdiri sampai mendapat izin untuk berdiri. Masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat dengan mereka adalah kasta para pendeta, para panglima, dan menteri-menteri. Mereka semua berdiri di hadapan Kisra dengan jarak 5 meter, sementara orang yang kastanya lebih rendah dari mereka harus berdiri pada jarak 10 meter dari Kisra. Selanjutnya, yaitu kondisi politik. Raja-raja di Persia hanya berasal dari satu keluarga, yaitu keluarga
keluarga Sasania. Jika tidak menemukan lelaki dewasa dari keluarga Sasania, mereka akan mendaulat anak laki-laki yang masih kecil dari keluarga itu sebagai raja mereka. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Ardashir putra Seroya yang baru berumur 7 tahun. Jika anak kecil juga tidak ada, mereka akan mengangkat seorang perempuan sebagai raja, sebagaimana mereka lakukan terhadap Boranduk putri Kisra. Selanjutnya dalam hal bahasa, pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlawi, dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka yaitu Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlawi besar sekali. Selanjutnya dalam kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dari perunggu, dan lain-lain. Dan juga ada seni lukis dan juga arsitektur. Masa-masanya dapat dibagi menjadi masa dinasti Achaemenid, masa dinasti Seleukos dan Arsacid, dan masa dinasti Sasanid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.